Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Mari kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan bagaimana jantung kita berdetak dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan darah kita berdesir yang senantiasa bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasakan bagaimana mata yang selama ini kita miliki, yang senantiasa kita pandang alam syahadat. Apakah kemudian kita rasakan kehadiran Allah di mana mata kita memandang? Dan bagaimana telinga kita mendengarkan? Apakah semua yang kita dengar itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan kenikmatan yang kita miliki, yang diserahkan kepada kita jami'an, itu semua bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat amal, nikmat ibadah, nikmat ilmu, atau nikmat keluarga yang sakinah dan mawaddah, itu merupakan menjadi sebuah wasilah, hanya sebuah pengantar jalan untuk menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tiada yang paling yang patut kita syukuri adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di setiap Jumat para khatib mengatakan untuk senantiasa kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekedar itu menjadi modal kita, tetapi ittaqullah haitsu kuntum, bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Bukan sekedar di masjid kita bertakwa, bukan sekedar di Baitullah kemudian kita bertakwa, tetapi seluruh sendi kehidupan kita. Ud'u fi silmi kafah. Jadikan ketakwaan itu semua dalam kehidupan kita. Lidah kita bertakwa, mata kita bertakwa, langkah kaki kita bertakwa, perdagangan yang kita lakukan, tijarah yang kita amalkan, itu semua tiada lain untuk mencari ridha Allah SWT. Sehingga kita sadar bahwa tujuan dalam hidup kita akan kembali liqa'a Rabbih, kita akan kembali ketemu dengan Allah SWT. Tetapi mereka yang kemudian hidup di dunia tidak berupaya untuk mencari untuk bagaimana dia ketemu dengan Allah, apakah bisa dikatakan hidupnya sia-sia? Karena barang siapa yang kemudian hidup di dunia dan hanya mementingkan dunia, yakin dan pasti li suatu pemasena pada motor bagaimana waktu dia hidup. Sehingga kehidupan akhirat dia tidak bisa sadari bahwa itu sangat penting untuk kemudian kita jalani. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita berharap takwa menjadi modal yang paling terbaik, berokok kemawari untuk kemudian kita jalani. Memang sangat mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sedikit orang yang kemudian waqtasimu bihablillahi jami'an. Sangat sedikit orang yang mampu berpegang teguh terhadap ketakwaan itu. Mudah untuk dikatakan bahwa kita adalah seorang muslim, tetapi kita tidak bisa menjamin apa kemudian lidah tak mampu menyakiti orang lain. Apakah kita bisa menjamin kebijakan yang kita ambil sebagai penguasa bisa menjamin bahwa itu sudah adil terhadap rakyat? Apakah kemudian kita bisa menjamin bahwa
itu sudah dianggap sebagai bentuk ta'awun, bentuk menolong hamba sehingga kita bisa berdagang dengan jujur. Sangat tinggi mulianya bagi orang yang kemudian hidup di dunia ini, senantiasa menolong saudaranya dengan bentuk ta'awun maupun tijarah. Tetapi kemudian banyak orang terjebak untuk mengambil banyak, untuk menganggap bahwa ketika telah berusaha mengumpulkan harta yang begitu banyak, tetapi kemudian dia lupa bahwa kita sebenarnya adalah bagaimana hanya untuk mencari wasilah di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kemudian kita berselawat, apakah kemudian kita rasakan bahwa ketika kita berselawat dijawab oleh Allah, dijawab oleh Nabi? Dan tentunya ini butuh keyakinan, butuh kesadaran, dan butuh tarekat yang sangat panjang. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah rindu yang sangat dalam yang kita miliki? Adakah kemudian kita berharap bahwa Muhammad telah menjamin bagi kita untuk menerima syafaat? Mampukah kemudian wajah ini bisa kemudian tersenyum ketika kemudian nanti di yaumil kiamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak kita, mau untuk memperlihatkan wajahnya di hadapan kita, karena kemudian kita pernah berselawat, tetapi kemudian lebih banyak kemunafikan yang dalam kita. Wajah kita begitu indah untuk tersenyum, tapi terkadang hati kemudian tidak jujur sesuai dengan Allah. Ada hati yang tulus, tetapi terkadang ada senyuman yang kemudian menyakitkan. Untuk itulah kebahagiaan yang paling sempurna yang kemudian kita bisa miliki adalah bagaimana berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sejak Allah menciptakan bumi ini yang didahului oleh penciptaan waktu, dan ternyata waktu ini merupakan yang telah diciptakan oleh Allah yang senantiasa khaliqin, senantiasa taat dan tak pernah untuk memilih kapan waktu ini kemudian bisa berhenti. Tergantung apa maunya Allah. Beda dengan manusia. Manusia diciptakan fi ahsani taqwim, tetapi dia dalam keadaan taat. Dia mampu memilih yang terbaik. Dia mampu memilih dan menolak ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah menciptakan waktu, wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri, ini kemudian senantiasa Allah senantiasa dekat kepada Allah. Dan dia waktu memiliki hukum tersendiri. Dia tidak melihat apa yang kita lakukan, baik atau buruk kita lakukan, satu saat ini waktu akan kembali kepada Allah, dan waktu akan terus menerus membunuh kita, menambah kita. Bagi yang senantiasa lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, waktu ini terus berjalan terus. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa dia harus kurus? Karena ternyata al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu ternyata pelupa. Ternyata senantiasa lupa bahwa dia pernah bermaksiat kepada Allah. Sekiranya kemudian Allah tidak menganugerahkan juga rasa lupa, yakin dan pasti kita mungkin orang yang paling malu terhadap manusia. Karena ketika kemudian kita sadar
dan Allah telah memberikan ingatan senantiasa dosa yang kemudian habis di dalam benak kita, yakin dan pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Waktu ini sangat penting. Waktu ini kemudian berjalan.